Orde Baru itu kita ingat sebagai zaman kegelapan. Iya. Pak Jokowi hadir sebagai pemimpin zaman pencerahan. Oke. Oh, semua orang cerah lah. Semua orang bisa ngomong. Enggak, cerah dulu. Cerah dulu. Semua orang cerah. Mhm. Ini zaman ini pencerahan dikuasai oleh seorang yang memiliki warna cerah, warna hati yang cerah. Iya, iya. Jadi kalau kita ngeritik, tidak ada yang takut. Tapi ngeritik, sepemberani-pemberaninya pengeritik sekarang, itu kehilangan relevansi dari sudut tanggung jawab. Dari akibat kritik. Zaman Harto siapa berani ngeritik? Oh iya, iya, iya. Bung Ainun nih, tahu betul itu Bung Ainun. Zaman itu situasi seperti apa. Tapi sekarang ini kan semua orang nih pemberani sekarang ini. Bebas ya? Semua orang pemberani, sangat pemberani. Semata-mata karena tidak tahu zaman dulu seperti apa. Iya, iya. Itu nomor satu. Nah nomor dua, di zaman pencerahan seperti ini, orang menganggap dirinya agak seperti pahlawan. Loh iya kalau berani ngeritik itu agak seperti pahlawan. Tapi Pak Jokowi tidak mau mencetak pahlawan. Okay. Ya tidak mau nangkep orang, nggak mau Iya, ngelaporin. iya. Begitu dilaporin pahlawan. Oh, jadi biarkan saja. Dicilek ke. Dicilek ke. Ini tidak komparabel ini. Tidak terlalu apple to apple. Andai kata dia orang yang maha penting pun kan banyak orang jenderal-jenderal maha penting, Pak Jokowi juga diamkan. Jadi mungkin Pak Jokowi ini gini, pengkritik saya itu banyak jumlahnya, tapi di antara mereka itu lama-lama lupa bahwa mereka tidak lagi mengkritik dengan kriterium kebutuhan politik, dengan kriterium kebutuhan akademik, dengan kriterium sebagai pembawa suara moral. Enggak, semua pengkritik itu suaranya membawa moral. Mesti ngajak Gusti Allah, ya, membawa Tuhan. Tuhan tidak suka. Wah ini Jokowi ini tahu rasanya neraka. Ini partai neraka, ini partai Allah. Benar ini kan? Pak Jokowi yo diem aja ya wes aku wong bodoh kan ini kira-kira lah ya. Presiden malah bilang gini, ya biarin aku ini orang bodoh diunek-unek kayak ora apa-apa. Aku mau dijatuhkan secara psikologis, aku sudah tidak punya tempat untuk jatuh karena di tempat paling bawah. Ya aku mau jatuh kemana? Enggak bisa jatuh. Jadi tentrem beliau dan tidak marah. Itu artinya tidak membuat pahlawan. Khawatir nanti kalau orang yang nggak penting nanti bagi malah jadi pahlawan, akan celaka itu. Saya memperhatikan dengan seksama lah. Ada maha guru, yang Jokowi itu goblok, Jokowi ini. Jokowi tidak tahu tentang ini, Jokowi tidak tahu, yang tahu itu saya, orang yang akademik itu. Aku ya diem aja itu. Karena bagi Pak Jokowi hal itu kelihatannya juga tidak relevan untuk ditanggapi. Bung, kalau kita ngejek orang dan kita ditanggapi berarti berarti itu gitu ya? Kebakar loh. Tapi berhubung yang diejek itu ya nggak nanggepi, nggak apa. Itu kalau dalam teori komunikasi tradisional Jawa, itu artinya ada orang yang diluhurkan, ada orang disepadankan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah digubris sama sekali, ingin nyakiti Pak Jokowi, dia yang sakit. Iya sakit lah. Iya. Diejek kok nggak asu tenang kayak gitu. Jadi kan orang itu ketika mereka mau ngejek Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak nanggepi, itu rasanya gimana? Tingkelkit lah. Aku nggak dianggap. Nggak dianggap. Kalau dimarahi, berarti dianggap. Kalau Pak Jokowi marah, sepadan. Puas. Niatnya ingin bikin marah. Iya. Kono kok malah orang su. Dia tidak ada marah apa-apa. Ya itu tadi. Cilik no. Kecilkan dia, nih saya dia kecil. Mudar kabeh wi. Ya mudar kabeh wi. Tokoh akademik. Sung rumangsa dunia ini isinya adalah kebodohan. Menungso ini hanyalah domba-domba sesat. Domba-domba yang tidak tahu apa-apa. Yang enlightened, yang pembawa pencerahan dunia, pembawa dunia ilmu, memantarkan orang hanya saya. Siapa tuh Kang ketua akademi?
Ya ono lah, kancaku dhewe itu, kawanku sendiri itu. Kawanku sendiri ya dosen kan ya, ngakune dosen gitu. Jadi nek wong pinter sebenarnya jangan mengklaim kepinteran lagi. Biarlah kepinteran dan kehebatan itu diabdikan oleh orang banyak kepada beliau. Biar diakui saja. Nggak perlu kita yang ngomongin kita ini yang paling pintar. Itu golongan orang yang secara akademik dan secara politik itu berbicara tentang kritik, tentang kesepadanan, tentang penguasa tidak boleh anti kritik. Saya akan ngeritik, tapi tidak ada yang ngeritik, melecehkan. Oh, jadi sebagian besar itu penghinaan, pelecehan gitu ya? Mungkin 98% itu isinya, ya jangan tidak percaya sama saya itu pengamat. Artinya saya dari rumah mengamati, ini kan kawan-kawan kita sendiri nih, semua kawan. Tak amati itu, oh ini kawanku ini juga dengki kepada Pak Jokowi karena perkara-perkara masa lalu. Dengki sama Pak Jokowi, sakit hati, dengki, marah. Lalu kritiknya sering tidak berdasarkan sesuatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena fakta yang dipakai dasar pengkritik itu di counter oleh orang lain yang lebih teduh bahwa itu jenis omong kosong, tong kosong. Jadi isinya bukan kritik. Kalau kritik itu mulia di dunia modern, di masyarakat demokratis. Kritik bagian dari kehidupan, itu nafas segar. Kalau kritik. Tapi masalahnya mereka itu melecehkan, merendahkan, menghina. Tapi yang direndahkan sudah tidak bisa rendah lagi, dia sudah di tempat yang paling rendah. Memposisikan diri di tempat di situ ya. Tentrem. Pak Jokowi itu tentrem itu. Aku wis ning nggon rendah dibanting ning ndi wis ora iso. Jadi orang-orang itu sebenarnya ya mohonlah ketika kritik kita, penghinaan kita sekali dua kali diabaikan, mestinya kewarasan nalar budi mengajari kita sendiri. Tidak perlu lagi mengejek orang seperti itu, merendahkan orang yang tidak bisa direndahkan lagi. Mestinya ngomong. Nomor satu. Nomor dua, dasar kritik banyak orang itu, hampir semua itu, anggapan Jokowi itu bodoh. Ora sekolah, ora kaya wong-wong sing dokter-dokter kuwi. Tapi mereka lupa, sekolah itu tidak hanya karena gelar dokter. Orang yang tidak perlu pakai dokter tapi pinternya bukan main, ya ada, ya harus diakui. Ini sekolah neng kehutanan, kok ngerti politik, kok ngerti diplomasi, kok ngerti harga diri bangsa, kok ngerti membela harkat bangsa Indonesia. Nekel itu tak jual mentah atau mateng itu urusanku. Nek tak jual mentah, bangsaku diinjak-injak oleh golongan kolonialisme dan imperialisme modern. Yang akan membuat bangsaku melarat. Aku rasa seneng. Aku tidak seneng bangsaku melarat. Tak jual setengah matang, maka penghasilannya sekian kali lipat. Duit itu tak biuke untuk mengabdi kepada membayar utang konstitusi, memakmurkan rakyat. Ya dari nikel belum tentu langsung rampung toh. Nanti dari sudut lain, dari sudut lain, dari sudut lain. Jadi orang-orang itu mestinya ya anulah. Begini ya, orang pinter itu saya hormati lah. Karena orang pandai tampek batanyo. Itu udah tampet bertanya ya benar. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, apa kau masih mengaku pandai? Loh, Pak Jokowi nggak butuh kok omongan kayak ngono. Pak Jokowi ini kerja, aku ini sedang fokus mengabdikan diriku untuk bangsa. Ya jangan direcoki. Begitu direcoki, loh ndak apa-apa, dicilekke. Wah, ini wong Jawa tenan ya. Kurumu dicilekke itu, wih sakit hati, parah itu, sakit itu parah bung, dicilekke. Artinya gini, mungkin mereka menganggap dirinya itu sejenis macan, gitu ya, aku macan. Tapi Pak Jokowi ngertinya kucing. Jadi nggak dianggap. Kucingnya kucing gering, kucing gering. Ya, dokter, ahli ini paling pinter, dokter lagi, jenderal. Politisi, guru di bidang organisasi kemasyarakatan, profesor hebat. Tapi ini kucing kabeh iki men kucing. Jiwane Pak Jokowi gitu kan ngono ki. Aku ora wedi karo macan, wong kowe iki dudu macan, kowe iki ming kucing. Nek aku meneng wae kowe ora iso mbrakot. Kenapa mereka kok
Ini kan seperti mendegradasi dokter loh, ini profesor loh, ini aktivis, ini budayawan hebat, mendegradasi dirinya sendiri kan. Apa bisa sampai kayak gitu kan? Seolah-olah mereka mendegradasi kan kalau kritik yang harusnya mereka sampaikan secara sehat, tapi jadinya kenyinyiran kan itu menurunkan derajat sendiri. Tidak ada yang merasa derajatnya turun. Oh. Itu kehormatan yang menggembirakan menjadi renungan bagi orang yang suka merenung. Oke. Orang yang sudah terjatuh tidak merasa jatuh. Sedangkan yang merasa diinjak-injak, ya orang merasa diinjak. Pak Jokowi tidak merasa terbanting. Jadi Pak Jokowi itu cuman, ya aku wong bodoh. Ning aja nganti kalah wicaksana. Jangan kalah bijaksana. Dan beliau berada di titik bijaksana itu. Pak Jokowi tidak pamer kepandaian. Pak Jokowi tidak pamer Kekuasaan, power. Ya? Enggak, tak tangkep kowe. Ngapain nangkep kucing kan gopo. Iya kan? Nangkep kucing untuk apa? Jadi bagi Pak Jokowi ya wis dahsyat itu, Bung. Itu model perlawanan itu dahsyat. Orang kecewa ya tadi meremehkan. Tapi bolehlah orang itu punya prasangka bahwa dia remeh, boleh. Tapi setelah kita amati loh, ini dulu kawan ini bukan remeh ternyata. Dia mengerti proyek, dia mengerti lapangan, mengerti desain besarnya, mengerti renek-renek implementasinya. Jaranglah seorang pemimpin besar itu yang tahu mengenai grand design dari sesuatu proyek. Grand desainnya tahu, implementasi titik kecil-kecilnya tahu. Kamu tak kontrol loh ya, kamu janji sekian bulan tak parani, kamu akan tak bikin stres supaya kamu fokus. Tak datangi berkali-kali. Mana ada, Bung? Orang pada level presiden yang mempunyai kegemaran turun ke lapangan dan para gentleman, orang-orang hebat itu semuanya tidak punya penghargaan atas kenyataan bahwa jagoan ini jagoan. Kok nggak ada yang berubah? Kok nggak ada yang berubah? Mental apa, Gue? Salah makan apa orang-orang itu dulu? Salah makan tuh, kok dia tidak bisa berubah? Orang ini udah tak kritik, ternyata makin kuat. Kan banyak tuh. Yang lain juga, ini orang ini bodoh lah, orang pinter kayak aku. Aku ini orang paling pinter, dia goblok. Ini utaknya orang teko. Bahwa dibilang otaknya nggak nyambung, ternyata jauh melempar. Lah kok orang ini nggak kerasa? Mungkin karena sakit hati. Mungkin karena sakit hati. Sakit hati barangkali jadi menteri dicopot. Kalau itu sudah jelas kan, beberapa itu kan pejabat, ada yang duduk di suatu posisi dengan gaji yang wah, tiba-tiba nggak wah lagi. Kalau orang baik, aku beberapa tahun duduk dalam posisi mewah dengan gaji mewah, alhamdulillah Pak Jokowi, terima kasih. Aku dipecat, tapi karena aku pernah mewah. Jadi sekarang tidak mewah, aku tetap terima kasih. Iya. Karena aku diingatkan, aku tidak perform. Kan dosa itu orang yang tidak perform dalam jabatan, dalam fungsi, tidak perform, tidak deliver. Aku diingatkan oleh Presiden Van Surakarta ini. Beliau mengingat Kang tidak perform, jadi mundur. Loh, beliau kan coach, coach. Turun ganti pemain. Iya. Bersyukur. Bersyukur. Ini enggak dengki. Dendam. Akhirnya nyinyir. Kalau nyinyir aja sih enggak masalah. Pak Jokowi enggak wedi sama nyinyiran. Panasnya hati, penuh dendam, penuh keterbakaran dan ngancam sana sini. Malah orang yang enggak ada kualitasnya merasa dia adalah kompetitor yang paling sepadan, dia adalah antitesis. Antitesis apa? Kamu bisa apa menjadi antitesis dari seseorang yang demikian dahsyatnya? Orangnya ya kurus, orangnya ya biasa begitu. Tapi jangan melihat kulitnya. Lihatlah spirit dalam jiwanya, lihatlah kemampuan mengontrol seluruh proyek ke-Indonesiaan ini. Orang yang rendah hati harus bilang, saya sama sekali tidak sepadan. Saya memang tidak relevan. Malu saya membantu orang yang memiliki kapasitas seperti itu. Jadi begitu aku diberhentikan dari posisiku, sebenarnya aku bersyukur kepada beliau. Memang beliau orang hebat. Aku tidak sepadan. Enggak, malah nganggap dia antitesis. Antitesis kan apabila sepadan kan, saat A dan min A. Bukan hanya berseberangan, bukan hanya berbeda.
Oh, oke. Sepadan. Sepadan. Dan satu itu ingin meniadakan yang lain. Oh, kalau ini apa Kang? Kalau nggak sepadan, Ayo, itu kan sekedar melinjo sama kacang tanah. Ya kan, apa melinjo itu antitesisnya kacang tanah. Kacang tanah ya kacang tanah, melinjo yang melinjo, ini kacang tanah dari Jepang, ini dele dari Jepang. Sama-sama dari Jepang tapi beda. Dan bedanya mereka tidak berarti itu tesis dan antitesis. Kacang dan dele tidak akan pernah menghasilkan sintesa. Oke. Tidak akan pernah, itu bohong. Mereka lupa sejarah, mereka lupa pemikiran dialektika Marx yang dipinjam dari Hegel. Hegel itu gurunya Marx. Aku agak tahu ya, nggak gitu, agak tahu pun. Agak tahu, jadi anak yang sekolah di Amerika, sekolah bidangnya politik, mau menempatkan diri, ditempatkan oleh orang mau. I am the antithesis of Mr. Jokowi. Antitesis of Jadi katakanlah ini aku sebut nama ya Anies itu nggak pas disebut. Bukan. Yohanes. Yohanes. Jangan keliru. Yohanes. Ini nggak pas disebut sebagai antitesis Pak Ya Jokowi. enggak lah. Kecuali sebutan orang bodoh. Kalau sebutan orang ngerti ya enggak bisa. Nggak bisa. Karena sepadan. Enggak bisa. Kita berseberangan sedikit ini. Ya. Berseberangan bukan antitesis. Ya. Bahwa you di situ, aku di sini, akan duduk begini. Itu tidak antitesis. Oke. Antitesis itu kalau you mampu membawa sesuatu yang bisa menghilangkan aku, dan you bisa menumbulkan sesuatu yang bukan Anda, yang bukan aku. Jadi sintesis. Sesuatu yang baru, karya baru. Itu ini the dream of Marx. Itu kaum buruh, kaum kapitalis. Terus menerus dalam dialektika yang dahsyat. Lalu hancurlah mereka karena yang lahir kemudian itu masyarakat komunis. Jangan ngomong lah, sembarang ngomong di masyarakat itu. Dikira wong iki bodoh kabeh. Iya. Aku kan jarang-jarang ngomong, tapi aku dengerin. Terus kemudian tentang wisdom. Orang-orang ini kan bicara wisdom, aku nih dokter, aku nih berpengalaman. Iya, berpengalaman, tapi marilah kita menempatkan jejak kehidupan kita itu pada proporsi yang selumrah-lumrahnya. Kalau tidak tinggi jangan ditinggi-tinggikan. Nanti tidak diketawain sama kucing-kucing. Kan malu kita kalau kucing-kucing aja ketawa, ya kan? Lah bagaimana kalau yang ketawa itu cucunya? Mbah Kakung atau kakek. Masa kakek begitu sama presiden? Aku seneng lo kayak sama presiden, modar ora we. Janganlah berlebih-lebihan lah, ya kan? Pemain dicopot dari lapangan oleh pelatih, dicopot kamu kehilangan tenaga, jangan aneh-aneh. Kamu masih istirahat 30 menit, aku tak ganti orang yang bisa mengegulkan 3 kali. Harus 3 kali gol dalam 30 menit. Tahu duduk, nggak relevan. Entah duit negara. Ya istighfar lah. Ya, kalau agak bagus. Tapi